jadi suka, bukan orang memuji, tapi urusan kita cuma satu apa? Allah ridho kepada kita. Enak tidak begitu kan? Jadi ringan kita berbuat baik tuh. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha menilai, Allah Maha melipat gandakan, dan balasan dari Allah nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Kalau manusia kan paling muji, oh kamu hebat, cuman itu nggak ada apa-apanya sesudah itu. Weh, kamu keren, jadi keren tidak? Tidak, tetap aja begitu. Ya, oh kamu pintar, jadi pintar tidak? Enggak. Tapi kalau Allah ridho, oh hati dibuat tenang, amal diterima, pahala melimpah ruah, pikiran jernih, badan dikuatkan, dipilihkan kawan yang baik, luar biasa, berlipat-lipat, tidak hanya dunia, tapi juga sampai akhirat, tidak hanya lahiriah, sampai batin kita. Silakan, ayat yang dibacakan, silakan. Surat An-Nisa 147, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Nah, begitulah. Jadi kan Allah melihat kita terus-terusan. Allah tahu nih siapa di antara kita yang syukur aja, dikasih apapun syukur, dan Allah nggak akan memberikan ujian kepada kita, kepahitan, siksaan. Karena Allah udah janji. Jadi kalau kita syukur aja, ya bersyukur. Nih seperti santri, alhamdulillah ditakdirkan bisa mesantren di kala yang lain sulit sekali, benar? Alhamdulillah dapat lingkungan yang baik di kala sebagian remaja susah dapat lingkungan yang baik. Alhamdulillah banyak yang ngajar kebaikan di kala sebagian orang sulit dapat yang ngajar. Alhamdulillah dekat dengan masjid. Oh jangan sembarangan deh, ke masjid itu adalah terberat dan terjauh. Banyak orang yang sekolahnya ke luar negeri kemana-mana tapi nggak sanggup berangkat ke masjid. Banyak orang yang kaya raya punya harta melimpah sehingga pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika, tapi ke masjid nggak kuat tuh. Ada yang berlatih otot kawat balung besi leher beton. Wah berangkat kemana kuat, tetapi ke masjid enggak kuat. Nah, kita dikuatkan ke masjid, syukur. Tidak semua orang kaya sanggup ke masjid, tidak semua orang pintar sanggup ke masjid, tidak semua orang kuat sanggup ke masjid, tidak semua yang punya jabatan tinggi sanggup ke masjid. Nah kita disanggupkan, maka syukur. Itulah rekan-rekan, adik-adik sekalian. Maka sekarang fokus ya. Mari kita sederhanakan PDLT. Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik ya. Surat Fatir ayat 30 bisa dibacakan Ustaz. Jadi fokus ajalah sekarang perbaiki diri dengan mohon ampunan Allah dan taubat dan gigih, karena sebesar apapun dosa, kalau bertemu dengan ampunan Allah itu dosa jadi kecil. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, lalu kita tobat, sebesar apapun dosa jadi kecil bagi Allah. Tapi asyakur, sekecil apapun amal, kalau kita ikhlas jadi besar dalam pandangan Allah. Paham? Hebat tidak nih begini? Ada orang dengan dosa sepenuh bumi, tapi hatinya yakin Allah Maha Pengampun, dan dia takut sekali dengan dosanya, maka ampunan Allah lebih dahsyat lagi.
Orang berlumur dosa datang kepada Allah dengan tobat, rasa takut, minta ampunan, maka dosa bisa dikecilkan itu oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kita datang ke Allah dengan membawa amal sekecil apapun, walaupun menyingkirkan duri, tapi ikhlas jadi besar. Jadi besar kecilnya amal tergantung ketauhidan kita. Makin yakin Allah Maha melihat, Maha membalas, dan hanya Allah yang kuasa membalas, itu jadi besar sekali. Walaupun memberi minum seekor anjing. Karena ketauhidan itu yang penting. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Gitulah ya kalau Allah mau menyempurnakan pahala dan terus menambah karunia kalau kita berbuat baik dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi perlukah kita mencari pujian orang? Tolong dijawab. Perlukah kita mencari pujian orang? Perlukah kita mencari penghargaan orang? Perlukah kita mencari pengakuan orang atas kebaikan kita? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang perlu itu kita jadi orang baik betulan. Ya. Perlukah kita dikagumi orang? Perlu tidak? Perlukah terkenal? Tidak. Perlu kita cuma satu saja, bisa memperbaiki diri karena Allah dan bisa melakukan yang terbaik karena Allah. Sudah selesai. Apapun nanti Allah akan balas sebaik-baiknya. Kenapa itu ada orang yang berbuat baik kemudian dihina? Memangnya dihina jelek? Enggak. Nabi juga mulia dihina. Yang jelek tuh yang menghina atau yang berbuat hina. Walau kita sudah berbuat baik sepenuhnya, tetap ada yang gak suka ke kita. Ya gak apa-apa, bukan urusan kita, benar? Rasulullah juga sempurna kebaikannya, tetap ada yang gak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli. Ya.